Halo Sobat Inspirasi Usaha dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya sudah janjian dengan Mas Bill, owner dari Biltis. Kita akan bincang-bincang banyak seputar usahanya di bidang sablon. Dan untuk lebih lengkapnya, ikuti terus channel Inspirasi Usaha untuk dapatkan konten menarik. Dan jangan lupa juga untuk kalian sebelum menikmati channel ini, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar Anda juga mendapatkan konten-konten menarik yang lainnya di video-video kami. Oke, jangan lama-lama, kita langsung ke markas Mas Bill. Dia sudah menunggu di dalam. Oke ya. Selamat siang Mas Bill. Siang Mas. Kami dari channel Inspirasi Usaha pengen tahu lebih jauh nih tentang usaha yang didirikan oleh Mas Bill. Jadi kenapa Mas Bill memilih dan merintis usaha akwir di awal karir Anda? Jadi gini ya Mas, ini awalnya dulu kan waktu saya kuliah itu iseng-iseng sih nyari-nyari kesibukan, nyari ya tambahan-tambahan jajan gitu ya. Dulu waktu kuliah itu mungkin hampir semester akhir lah, itu iseng-iseng sama teman-teman sekos gitu, belajaran nyablon. Setelah jalan bisa ternyata ya lumayan, maksudnya lumayan prospek juga ini kalau diterapin di Tegal gitu, di rumah. Kalau dulu kan kuliah di Solo. Nah waktu itu juga di daerah Slawi Tegal juga masih sangat jarang sih, masih sangat jarang. Jadi masih gede lah peluangnya untuk buka sablon kaos ini. Nah, itu jadi, tahun berapa? Tahun 2016. Jadi saya 2016 lulus kuliah langsung mutusin buat buka usaha. Jadi nggak kepake jasanya. Langsung buka usaha, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Kalau dulu tempatnya di belakang Brigif, Di sebelah timurnya ya? di jalan Sebelah selatannya itu ya? Jalan Kartini, RA Kartini Slawi. Dulu di situ. Terus kalau kita ingin tahu Mas, kira-kira di awal rintisan untuk usaha Anda itu berapa modal yang dibutuhkan untuk merintis itu? Kalau saya dulu ya, ini di tempat saya sendiri ya Mas ya, menceritakan di tempat saya. Kalau dulu saya modalnya itu 50 juta itu saya belikan alat, sama tempat, sewa tempat, beli alat seperlunya, sama beli kebutuhan kayak tinta dan lain sebagainya lah. Ya modal awalnya segitu dulu. Ya terus semakin kesini setiap keuntungan ya saya alokasikan untuk aset, alat upgrade kayak gitu. Saya sebenarnya bukan sebuah patokan sih. Biasanya kan banyak sih kalau kayak teman-teman yang tanya modalnya berapa sih kalau harus untuk buka usaha sablon. Ya sebenarnya nggak ada patokan harus 50 juta apa harus 100 juta atau harus 20 juta. Berapapun modalnya tetap bisa jalan sih. Yang penting ada peralatan-peralatan yang memang harus disiapkan memang ya. Ya peralatan intinya aja sih yang penting, kayak meja, terus kayak pengering sama ngepres, itu doang sih yang paling penting, yang paling utama. Cuman alat sablon yang Anda gunakan itu kan berbeda dengan sablon-sablon yang lain ya? Ya relatif sama sih, cuman ada beberapa item yang memang beda. Kira yang membedakan antara sablon yang lain dengan yang Anda gunakan apa Mas? Ya dari segi peralatan mungkin kalau pada fungsinya sebagian besar sama ya, misal kayak meja
meja sablon juga hampir rata-rata fungsinya sama, cuman bedanya kan tingkat presisinya yang beda kayak gitu. Kayak yang di belakang itu kan ada meja rotari juga, yang muter itu juga tingkat presisinya lebih tinggi. Terus kayak yang dipakai yang banyak ini itu juga meja Thailand, itu juga tingkat presisinya tinggi. Nah, terus paling apa sih kayak pengeringan udah pakai curing flash, pakai curing flash yang otomatis, jadi si panasnya atau matangnya itu benar-benar merata gitu. Terus ada lagi yang di atas itu untuk curing pematangan, kayak curing laci yang gede itu fungsinya buat benar-benar matengin hasil sablon. Setelah itu dipres, jadi hasilnya benar-benar mateng, kualitasnya bisa digaransikan gitulah. Kalau prosesnya satu kali proses itu butuh berapa lama, Mas? Kalau misalkan minimal order misalkan berapa lusin gitu ya, Anda membutuhkan berapa lama untuk penyelesaian? Kalau untuk konsumen yang datang ke sini itu kan kita janjikan pengerjaan maksimal 2 minggu. Nah, pengerjaan dengan asumsi tahapan yang harus dilalui dalam 2 minggu itu apa saja? Nah, jadi gini Mas, kalau untuk waktu 2 minggu itu sebetulnya waktu antrian. Karena nggak mesti kan kita longgar terus, kadang ngepasi lagi penuh kayak gitu kan. Nah, kita nanti dari pihak anak-anak kantor yang bagi-bagi waktunya ini dimasukkan pengerjaan hari ini, hari ini. Kalau untuk pengerjaannya sendiri sih sebenarnya kita kapasitas pengerjaan satu hari itu bisa sampai 200 sampai 300 piece. Cepat ya? Tergantung dari desainnya. Cuman kalau desain-desain yang misal kayak gini warnanya banyak itu ya bisa sampai 150, bahkan bisa sehari cuma 100 kalau memang depan belakang warnanya banyak gitu. Jadi tergantung si desainnya sih. Kalau cuma misal satu warna kayak gini atau 2 warna kayak gini 200 sampai 300 bisa sehari. Kemudian segmentasi, Mas. Segmentasi dari Bilqis itu mengambil segmentasi yang mana saja ini di pasar ini? Untuk pasar kita karena ini kita kan di sini memang spesial bahan katun combat ya. Jadi kita nggak menerima pengerjaan bahan-bahan di bawah ini kayak misal bahan polyester yang biasa buat promosi-promosi yang dibagi-bagi atau kaos-kaos partai kayak gitu. Kita nggak ngerjain, jadi kita spesialis khusus bahan katun combat. Jadi segmentasinya lebih ke menengah ya, lebih menengah pasar. Salah satunya kayak komunitas, kemudian buat event-event, acara-acara kayak gitu. Terus kayak kadang juga anak sekolah atau kantor kayak gitu mau ngadain acara gathering atau mau ngadain acara apa gitu. Tapi lebih banyak sih anak sekolah sih. Kalau anak sekolah kan biasanya tiap mau ada acara kayak study tour, terus kelas meeting, terus acara-acara apa di sekolah, biasanya per kelompok atau per kelas dia bikin kaos sendiri. Jadi di luar kewenangan sekolahan, bukan kayak kaos olahraga kayak gitu, bukan. Kemudian ini Mas, kalau dalam kondisi pandemi sekarang ini ada perbedaan di order nggak dibandingkan dengan kondisi normal? Ya, kalau pengaruh pandemi terasa banget sih Mas. Terasa banget, jelas perbedaannya lumayan signifikan. Bahkan penyusutan atau penurunan omset itu bisa sampai kemarin itu pas waktu lagi gencar-gencarnya PSBB atau lockdown itu bisa sampai turun 70% malah. Karena market kita kan tadi ya kayak anak sekolah itu libur semua kan ditiadakan, terus kayak
event-event juga nggak ada kegiatan acara-acara apa-apa, komunitas juga nggak ada kegiatan apa-apa kayak jambore, apa jamnas, apa kumpul-kumpul gitu kan nggak ada, semua ditiadakan. Jadi ya udah kita cuma ngandelin dari kerasa banget sih, paling yang order juga paling dari komunitas-komunitas yang memang nggak terpengaruh dampak dari COVID itu sih ya. Mas, kemudian ini Sobat Inspirasi Usaha juga pengen tahu nih, kalau di bisnis ini yang Anda tekuni sendiri, omset per bulannya sampai berapa Mas? di sisi normal gitu. Kalau normal ya, bersih atau kotor? Boleh kotor. Kalau kotor itu bisa sampai 700 sampai 1. 700 sampai 1 M kotornya. Cukup prospektus ya pemirsa. Kemudian ada strategi khusus nggak untuk Bilqis menggait konsumen, terutama konsumen yang baru ini? Kalau konsumen yang lama pasti sudah tahu kapasitasnya dan kualitas dari produk Anda ya. Kalau yang baru, apa kira-kira tawaran-tawaran yang dilakukan oleh Bilqis? Gimana? Misalkan promo gitu, ada nggak yang dilakukan oleh Bilqis? Oh ada. Kita memang setiap beberapa bulan atau setiap bulan itu mengadakan sebuah gebrakan marketing ya Mas ya. Ya salah satunya untuk mengundang si konsumen supaya order kan. Nah salah satu yang sekarang lagi berjalan ini promonya kayak ini hadiah motor ya. Jadi setiap order dengan kelipatan 1 juta itu dapat 1 kupon. Nah nantinya diundi yang menang ya dapat motor ini. Mas Bil, selain pembuatan kaos, ada aktivitas lain atau core bisnis lain yang dilakukan oleh Bilqis? Ada. Jadi kita selain terima jasa sablon kaos ini juga kita juga menjual kebutuhan teman-teman sablon atau biasanya disebut SPS ya. Nah, kayak yang di samping ini. Jadi ada SPS atau screen printing supplier. Di situ menjual berbagai macam peralatan maupun kebutuhan sablon kayak meja sablon, tinta sablon, terus screen, rakal dan lain sebagainya. Kita juga menjual. Terus sama kaos polos juga. Biasanya kan kayak teman-teman sablon yang belum punya konveksi itu kan pakainya kaos polos. Nah itu mereka sebagian ngambilnya dari sini. Kalau harga kaos per piecesnya atau per apa Mas? Per piece ya. Untuk sablon ya. Kalau untuk kaos sablon di sini kita minimal 1 lusin dengan harga menyesuaikan desainnya. Kalau harga sih kurang lebih ya sekitar 50 sampai 70 ribu lah, tergantung dari jumlah banyak warnanya warna desainnya sama kuantiti si kaosnya. Semakin banyak kuantitinya, harganya juga bisa semakin turun. Kalau kaos polos? Untuk harganya, untuk harga kaos polos itu mulai dari 33.000 per piece-nya. Ada minimal order? Ada, kaos polos juga minimal 1 lusin. Kemudian ini Mas Bil, jadi kita juga pengen, pemirsa Inspirasi Usaha juga pengen ada motivasi yang diberikan oleh Mas Bil kepada teman-teman pemula yang akan memulai usahanya. Kira-kira apa prinsip-prinsip yang bisa diberikan atau motivasi yang bisa diberikan kepada pemula yang ingin memulai usahanya? Silakan Mas Bil. Yang jelas ya, kalau pemula mau buka usaha ya, yang pertama harus benar-benar fokus, diniatin, fokus, kemudian jangan mudah putus asa, terus berinovasi sih ya, karena kita kan di era sekarang ini banyak banget kompetitor yang lebih canggih-canggih gitu. Jadi jangan sampai putus asa, terus berinovasi, terus kreatif, ngembangin apa yang lagi difokusin. Tren apa disikapi? Iya.
Baik Mas Bil, terima kasih sekali bincang-bincangnya siang hari ini sangat bermanfaat sekali buat kita dan terutama juga teman-teman yang di luar sana yang pengen memulai usahanya. Terima kasih pada Sobat Inspirasi Usaha yang sudah mantengin ya channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan konten-konten menarik yang lainnya. Nah, teman-teman yang mau bikin kaos bisa langsung aja datang ke sini Biltis Custom Hardware di alamat Jalan Dr. Sutomo atau sebelah baratnya alun-alun Selawi. Di sini kita spesialis bikin kaos keren. Terima kasih.